Langit masih gelap ketika Rama dan 3 temannya, Bayu, Sinta, dan Jaka, memulai perjalanan mereka ke Gunung Argasari. Gunung itu terkenal dengan jalur pendakian yang indah, tetapi juga menyimpan berbagai kisah misteri yang sering dibicarakan oleh para pendaki. Seorang warga sekitar memberi peringatan kepada mereka. Jangan mendaki saat malam, karena kabut hitam bisa membuat kalian tersesat. Tapi mereka memilih mengabaikannya. Bagi mereka, itu hanyalah mitos yang tak perlu dipercaya. Dengan semangat membara, mereka menapaki jalur pendakian yang licin akibat hujan semalam. Seiring langkah mereka semakin jauh dari pos awal, suasana berubah semakin sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan, namun juga ada sesuatu yang ganjil. Sinta, yang berjalan di belakang, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berbisik kepada Jaka. "Kamu dengar suara langkah selain kita?" Jaka menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Mereka mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan tetap berjalan. Setelah 2 jam berjalan, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tampak seperti tempat istirahat para pendaki. Namun, pondok itu terlihat sangat usang, seakan sudah lama tidak digunakan. Bayu penasaran dan mengintip ke dalam, tetapi mendadak ia mundur dengan wajah pucat. Aku melihat seseorang berdiri di dalam," bisiknya terbata-bata. Rama tertawa kecil, menganggap Bayu hanya berhalusinasi karena lelah. Namun, ketika mereka semua melihat ke dalam, pondok itu kosong seperti tak berpenghuni. Mereka melanjutkan perjalanan meski perasaan tak nyaman mulai mengganggu. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut mulai turun, menutupi jalur setapak di depan mereka. Kabut itu aneh, lebih pekat dari biasanya, seperti menyelimuti mereka dengan kehadiran yang tak terlihat. "Ini bukan seperti kabut biasanya," gumam Sinta, matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Rama mencoba menenangkan mereka, meski dalam hati ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langkah mereka semakin melambat saat suara-suara aneh mulai terdengar di tengah kabut. Bisikan lirih, tawa samar, dan suara langkah yang tidak berasal dari mereka sendiri. Bayu mulai merasa panik, ia menggenggam lengan Jaka erat-erat. "Kita harus kembali sekarang," desaknya. Namun, ketika mereka berbalik arah, jalur yang mereka lalui sebelumnya sudah tidak lagi terlihat, seolah gunung ini mengubah bentuknya sendiri. Jaka mengeluarkan peta dan kompas, mencoba mencari tahu posisi mereka. Namun, kompas itu berputar tak menentu, seakan kehilangan arah. "Ini tidak mungkin. Kita tidak sedang di tempat yang salah," ujarnya dengan napas memburu. Rama mencoba tetap tenang dan mengajak mereka duduk sejenak untuk berpikir. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah atas jalur. Suara itu begitu memilukan, seperti seseorang yang sedang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Rama dan yang lainnya berlari ke arah suara itu, meski rasa takut menyelimuti hati mereka. Kabut semakin tebal, dan suhu udara menjadi semakin dingin. Setelah beberapa menit berlari, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka membeku di tempat. Di depan mereka, ada sosok seorang pria dengan pakaian pendaki yang sudah compang-camping, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat pasi. Dia berkata dengan gemetar, "Kalian harus pergi dari sini sebelum kabut menelan kalian juga," katanya dengan suara lemah. Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, pria itu tiba-tiba berlari menjauh dan menghilang begitu saja di dalam kabut. Sinta menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Kita baru saja melihat arwah." Suasana menjadi semakin mencekam, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa berdiam diri lebih lama. Mereka harus mencari jalan keluar dari kabut ini sebelum semuanya terlambat. Mereka berjalan cepat,
mencoba kembali ke jalur yang seharusnya mereka lalui. Namun, semakin mereka bergerak, semakin terasa bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pohon dengan tanda silang merah yang mereka lewati sebelumnya, kini muncul kembali di depan mereka, meskipun mereka yakin sudah bergerak jauh. Jaka menggigit bibirnya dengan frustrasi. "Gunung ini sedang mempermainkan kita," katanya pelan. Tiba-tiba, Bayu merasa seseorang mencengkeram bahunya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, suara berat terdengar di telinganya. "Tinggalkan sesuatu sebagai gantinya." Bayu hampir pingsan karena ketakutan, tetapi Rama segera menariknya dan mengguncang bahunya. "Kita harus tetap waras. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita," tegasnya. Rama pun teringat pada saran seorang kakek di desa sebelum mereka mendaki, "Jika kalian tersesat di jalur ini, tinggalkan sesuatu yang berharga dan mintalah izin untuk pulang." Dengan sisa keberanian yang ada, mereka masing-masing mengambil sesuatu dari tas mereka, cincin, gelang, dan bahkan jam tangan, lalu meletakkannya di atas sebuah batu besar. Dengan suara lirih, mereka berdoa dan meminta izin untuk kembali. Seolah mendengar permohonan mereka, kabut yang pekat perlahan mulai menipis. Jalur setapak yang sebelumnya menghilang kini kembali terlihat, dan mereka bisa melihat jejak mereka sendiri di tanah. Tanpa berpikir dua kali, mereka segera berlari turun, meninggalkan segala ketakutan mereka di belakang. Setelah berjam-jam berjuang, mereka akhirnya tiba kembali di pos awal dengan tubuh lelah dan hati yang masih berdebar. Sang penjaga pos melihat mereka dengan ekspresi serius. "Kalian beruntung bisa kembali. Tidak banyak yang bisa keluar setelah terperangkap dalam kabut hitam itu." Rama menelan ludahnya, baru benar-benar menyadari betapa dekatnya mereka dengan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Saat mereka pulang ke desa, mereka mendengar cerita dari warga tentang pendaki yang hilang di gunung itu bertahun-tahun lalu. Konon, mereka yang tersesat di dalam kabut hitam tidak akan pernah kembali kecuali mereka memberikan sesuatu untuk ditukar dengan keselamatan mereka. Sinta bergidik ngeri, menyadari bahwa mereka hampir menjadi bagian dari legenda mengerikan itu. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun di rumah salah satu warga. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya, Rama berkata dengan suara pelan, "Kita diajarkan untuk selalu menghormati alam. Gunung bukan hanya sekadar tempat wisata, tapi juga rumah bagi kekuatan yang lebih besar dari kita." Bayu mengangguk, menatap api yang berkobar di depannya. "Kadang kita terlalu sombong, mengira bisa menguasai alam tanpa memahami aturannya," tambahnya. Sinta menatap jari bekas cincin yang ia tinggalkan di gunung dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keselamatan. Malam itu, mereka semua belajar satu hal penting, bahwa alam selalu memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa untuk bersikap rendah hati. Dan bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, karena ada beberapa rahasia yang lebih baik tetap tersembunyi. Bagaimana pengalaman kalian saat mendaki gunung?